Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, saya akan menyampaikan materi mengenai transport of spermatozoa in the female reproductive tract. Jadi perjalanan spermatozoa dalam organ reproduksi betina, mulai dari luar ke dalam, ya, vagina, cervix, uterus, ya, oviduct. Ya. Saya kira sudah. Female reproductive organ consists of the ovary, uterus, cervix, vagina, and vulva. Ini ya sudah. Nah, mulai dari vagina, ya, vagina ini serve as the receptacle for the male penis. Ya. Jadi pada organ vagina ini lah, pada sapi in the cow, the semen is deposited in the vagina near the cervix during natural mating with the bull. Ya. Jadi disinilah tempat di posisi si semen dengan perkawinan alam itu ada di vaginanya. Ya. Sedangkan organ reproduksi yang paling luarnya, ya, external opening of the vagina, ya, disebut vulva. Jadi miliaran daripada atau jutaan berjuta sperma dideposisikan di organ reproduksi betina, ya, at mating, ya, saat perkawinan atau ya, only about 100 reach, tapi hanya sekitar 1000-an yang mampu mencapai, ya, ampular isthmic junction, ya, di mana tempat fertilisasi. Ya. Jadi kenapa kita perlu belajar perjalanan transport spermata ini, biar kita tahu, ya, hambatan, ya, atau perjuangan sperma itu untuk bisa membuai ovum, fertilisasi ovum itu butuh perjuangan yang panjang, ya, dan kompetisi yang sangat luar biasa, ya, karena 1 banding berjuta-juta sperma, ya. Ini kan kompetisinya mungkin, ya, belum ada yang lebih sekompetitif daripada perjuangan sperma ini untuk mencapai ovum. Ya, kita bisa mengambil filosofinya bahwa kita harus selalu optimis, selalu semangat, ya, karena kita ini terlahir sebagai pemenang, ya, dari jutaan sperma kita yang jadi, ya. Oke. Jadi setelah dari vagina ini, ya, ini maka sperma itu, ya, nanti akan masuk ke organ namanya cervix. Cervix ini terdiri dari beberapa cincin, ya, ada sekitar 4 cincin, ya, dan ini diproteksi dengan cervical plaque. Ya, jadi ini ada cervical plaque, ini seperti mukosa, ya. During pregnancy, saat terjadi kebuntingan, the cervix filled with the thick mucus secretion. Jadi selama pada fase kebuntingan atau pada saat kebuntingan, maka cervix ini terisi oleh cairan yang tebal, ya, disebut cervical plaque, which protects the uterus, ya, yang ini memproteksi uterus from infections entering from the vagina, untuk memproteksi, ya, memproteksi uterus dari terjadinya infeksi, ya, yang masuk dari luar atau dari vagina. Jadi subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rangkaian, ya, proteksi yang luar biasa. Jadi pada fase, ya, di estrus, kemarin kita belajar di estrus, itu cervix ini menutup, Dek. Ya, ya, menutup, ya. Kenapa menutup? Dan pada saat di estrus, ya, itu kan terjadi pada fase progesterik fase progesteron, di mana progesteron tinggi karena ada corpus luteum. Fase di mana progesterik fase ini, ya, ini karena itu antibodinya itu relatif lebih turun, Dek. Ya, tidak sekuat pada saat fase estrogenic fase atau fase folikuler, sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi ini cervix itu menutup. Tetapi pada saat kebuntingan, ya, sudah terjadi fertilisasi, ya, kebuntingan, maka tidak hanya menutup cervix ini, ditambah lagi dengan, ya, mukosa tebal, ya,
yang menutup lebih rapat lagi ya bagi serviks agar tidak ada infeksi dari luar. Nah, ya. Tapi pada saat estrogenik fase, pada saat fase estrogen folikuler itu kan serviks terbuka, deh. Sehingga standing heat. Ya, ternak itu betina itu estrus, standing heat dia pada posisi heat ya, onset estrusnya sempurna, maka dia dinaiki dan dimasuki ke penetrasi oleh penis ya. Kemudian diposisikan sperma itu di vagina tadi masuk ke dalam serviks, ini serviks terbuka ya. Tetapi pada saat estrogenik fase itu tubuh itu mempunyai antibodi yang kuat, ya. Sehingga dalam bukunya Arthurs itu ya itu salah satu terapi ya agar mempercepat proses penyembuhan daripada endometritis atau peradangan pada uterus ya. Itu apa? Satu, dikasih antibiotik ya, memang karena itu ada infeksi ya. Yang kedua apa? Diinduksi ovulasi ya. Induksi ovulasi itu agar segera ovulasi, segera estrus, agar segera bisa pada fase estrogenik fase, karena estrogen tinggi itu menyebabkan ya kemampuan antibodi itu jadi lebih tinggi saat itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Anda lihat dari vagina perjalanan itu masuk ke dalam serviks. Serviksnya berkelok-kelok. Di gambarnya Anda perhatikan. Banyak sekali sperma-sperma itu yang masuk terjebak ke dalam lekukan serviks ini, dan tidak bisa kembali ke tempat ya, ke jalur utama. Main track itu tidak bisa. Di sini sudah hambatan pertama. Jadi perjuangan itu luar biasa. Perjuangan pertama saat diposisikan sperma di vagina itu ada backflow, ada sebagian vagina yang tumpah keluar, sebagian sperma tumpah keluar, ya. Keluar daripada vulva, keluar itu kan mati jelas, tidak mungkin ya. Perjuangan berikutnya ini ya di serviks ini, ya. Nah, sehingga di sini dikatakan 3 phases of sperm transport, 3 fase dari sperma transportasi itu. Short rapid sperm transport itu ya, atau cepat tidaknya transport sperma itu dipengaruhi oleh motilitas daripada spermanya. Sperma itu punya motilitas, pergerakannya cepat atau tidaknya ya. Kemudian juga uterine contraction, kontraksi uterusnya. Jadi luar biasa. Jadi uterus itu kontraksinya, pergerakannya ya, itu membawa sperma juga masuk lebih ke dalam. Kemudian transport of sperm in the female reproductive tract ya. Transport perjalanan spermatozoa dalam organ reproduksi betina itu tergantung dari ya ini contraction of female reproductive tract. Jadi tergantung dari kontraksi daripada ya, silia-silia yang ada di dalam organ reproduksi betina. Ya, ini kalau ya yang daerah uterus ini kontraksinya adalah ke dalam, sedangkan kalau yang dari ovumnya tadi, ovariumnya, kontraksinya keluar. Jadi ovum itu juga ada kontraksinya, ada pergerakan silia-silia itu yang mendorong dia semakin keluar kalau ovumnya. How long does it take for sperm to reach the oviduct? Ya, jadi berapa lama ya, sperma itu bisa mencapai ke oviduct? Ya, itu sekitar 6 sampai 8 jam. Ini Hunter ya, 1988. Kemudian what all of sperm will go to the oviduct? Apakah semua sperma itu akan sampai di oviduct? No, ya. Sperm do not always migrate to the oviduct, but go to the all parts of the reproductive tract. Jadi tidak semua sperma itu sampai ke oviduct, karena justru ya sperma itu sebagian besar ya pergi ke seluruh organ reproduksi betina itu. Jadi macam-macam tadi, ada yang di serviks ya, di uterus dan sebagainya. Ada yang kemudian di situ tidak bergerak lagi menuju oviduct. Who are sperm that can fertilize any ova? Ya. Kemudian sperma yang bagaimana yang mampu ya memfertilisasi
daripada ovum, ya. Ya. Yang pertama, sperm that came earlier at the oviduct probably do not fertilize any ova, but sperm that came later can fertilize ova. Jadi justru sperma yang datang terlalu awal, terlalu dini di oviduct itu sangat mungkin tidak bisa memfertilitasi. Tetapi but sperm that came later can fertilize ova. Tetapi justru sperma yang datangnya belakangan itu yang biasanya dapat memfertilitasi. Karena apa? Ya, begitu sampai di oviduct, nanti akan saya sampaikan ya, proses kapasitasi. Ya, itu yang menyebabkan sperma itu begitu sudah kapasitasi dia akan cepat mati. Ya, tapi yang belakangan kapasitas, ya, itu nanti justru bisa memfertilitasi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Karena apa ini? Only capacitated sperm can respond the ovulated oocyte. Ya. Karena hanya sperma yang sudah berkapasitasi yang bisa merespon, ya, daripada ovum sudah diovulasikan. Dan juga hanya only capacity sperm yang dapat, ya, fertilize ova, ya, yang bisa memfasilitasi daripada ovum. Nanti saya sampaikan slide berikutnya. Nah, ini banyak gambar, ya, sperma berhenti di sini, ya, udah mati di sini. Ini sperma di UTJ, sperma pada kuda, ya. Ini sperma di isthmus, sperma born in the oviduct, terikat dalam oviduct. Nah, kita ke fungsi dari isthmus dulu, deh. Isthmus ini reservoir of the spermatozoa, ya. Dia tempat ya penampungannya, tempat penampungan sperma, capacitation and hyperaktivasi, jadi tempat kapasitasi dan hiperaktivasi sperma, ya, terjadinya fertilisasi of the spermatozoa, pulse fertilization, ya. Nah, saya jelaskan tadi, Dek, kenapa sperma justru yang datang selanjutnya itu yang bisa membuahi atau memfasilitasi. Karena apa? Karena begitu sampai di isthmus, ya, sperma itu akan mengalami yang namanya kapasitasi. Apa kapasitasi? Ya, the psychological change that renders the spermatozoa competent to fertilize are collectively called capacitation. Jadi kapasitasi adalah perubahan, ya, psikologikal, fisiknya itu berubah, yang mana that renders the spermatozoa competent to fertilize, yang mana bisa menyebabkan, ya, the spermatozoa itu mampu untuk memfasilitasi, ya, ovum. Dan kapasitasi ini, ya, ya, is prerequisite that renders spermatozoa capable of achieving fertilization. Jadi kapasitasi ini juga sebagai prasyarat, ya, yang bisa menyebabkan spermatozoa itu capable, ya, dapat menyebabkan mampu fertilisasi, ya. Ya. Ini karena, ya, satu, ada perubahan fisik, nanti perubahannya apa akan saya jelaskan berikutnya. Yang kedua, ya, sperm capacitation and sperm chemotaxis are two important aspect of mammalian fertilization. Ya. Only capacitated sperm can respond to the chemotastic signal from the ovulated egg. Jadi hanya sperma yang sudah berkapasitasi lah bisa merespon adanya sinyal kemotatik daripada ovum yang sudah diovulasikan. Jadi kalau ovum yang belum ovum sudah diovulasikan, itu tidak akan bisa direspon oleh sperma yang belum berkapasitasi. Jadi syaratnya ada dua. Kenapa kok kapasitasi itu menjadi faktor yang penting dan menentukan untuk bisa memfasilitasi, ya. Karena ini saya jelaskan lebih lanjut, ya, perubahan fisik apa, ya, tadi, ya, sehingga menyebabkan
sperma mati itu kompeten, ya, mampu untuk memfasilitasi karena perubahan fisiknya adalah ya adanya lepasnya tudung akrosom, ya, sehingga sperma menjadi hiperaktif, ya, dan dapat merespon sinyal kemotaksis atau pergerakan dari ovum dan mensekresikan, ya. Hanya sperma sudah berkapasitasi itu yang bisa mensekresikan enzim hyaluronidase yang dapat melarutkan hyaluronoid pada corona radiata ovum, sehingga spermatozoa itu dapat menembus dan membuahi ovum serta menghasilkan enzim akrosin. Ini enzim protease, enzim protein yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pelosida ovum. Dipaham adik-adik ya? Perubahan fisik itu apa? Perubahan fisiknya itu adalah tadi lepasnya tudung akrosom, ya. Karena seakan-akan sperma itu ada tudungnya, adik, ada helmnya, ya. Ada helmnya, ya. Ketika ada helmnya itu maka pergerakan sperma itu menjadi lambat, ya. Begitu lepas tudungnya, ya, ibaratnya adik-adik ya berjalan dengan helm seberat 10 kilo, saya yakin tidak akan bebas, berjalan pasti lambat. Begitu lepas helmnya Anda merasa sangat bahagia, sangat senang, lonjak-lonjak, ya. Sperma juga sama, begitu lepas tudung akrosomnya, ya, maka dia itu jadi peka, bisa menangkap sinyal kemotaksis tadi, dan ini spermanya menjadi hiperaktivasi, menjadi hiperaktif, mampu menangkap sinyal, tahu di mana ada ovum yang sudah diovulasikan, ya. Kemudian dia juga menjadi hiperaktif, menjadi aktif, hiperaktif, bahkan tidak hanya aktif, ya, hiperaktif. Dan dengan hiperaktif itu juga dia mempunyai, ya, enzim hyaluronidase ini, dek, ya. Nah, saya tunjukkan hiperaktivasinya ini, dek. Nah, ini gambar sperma non hiperaktif, ya, pergerakannya bergerombol gini, dek, pelan-pelan. Tapi begitu sudah hiperaktif, wah, dia loncat-loncat kemana-mana, dek, ini, dek, ya. Nah, jadi ketika dia sudah lepas tudung akrosom menjadi hiperaktif, ya, kemudian mempunyai enzim hyaluronidase tadi, ya, nah, sehingga dia mampu menembus zona pelosida. Lifespan and size of the spermatozoa within the reproductive tract, ya. Jadi daya hidupnya spermatozoa itu di dalam, ya, organ reproduksi betina itu pertama tentunya dipengaruhi oleh quality of spermatozoa. Kualitas spermatozoanya sendiri itu berkualitas seperti apa? Fresh semen atau frozen semen itu berbeda. Ya, fresh semen itu berarti sperma yang habis koleksi, diambil langsung di IB-kan bisa, deh. Atau langsung di mating, dikawinkan secara alam. Atau frozen ketika dia sudah didinginkan dengan N2 cair minus 196 derajat Celcius, tingkat dingin, deh, beku. Itu juga proses penyimpanannya dalam N2 cair itu juga berpengaruh terhadap daya hidup spermatozoanya. Dan juga saat towingnya, dek. Towing itu mencairkannya, dek, ya. Ya, berbagai metode saat towing, ya, itu akan mempengaruhi. Kemudian time of insemination, waktu inseminasinya. Ya, idealnya waktu inseminasi itu, ya, 12 sampai 18 jam dari akhir estrus. Jika bisa dilihat the variable lifespan of gametes in the female reproductive tract, ya. Ini ringkasannya, transport of spermatozoa di vagina itu sebagai semen poolnya, ya. Jadi tempat deposisinya itu ada di vagina, ya. Kemudian cervical, di cervix itu, ya, sebagai filtrasinya, seleksi, ya, barrier 1 dan reservoirnya, ya. Tuh, ya, karena sudah tadi banyak ada seleksi di sini, terjadi filterisasi, kemudian seleksi di situ, ya.
barrier, ada hambatan, banyak spermatozoa yang terhambat, ya. Kemudian juga sebagai penampungan daripada spermatozoa. Kemudian di uterus, ya, ini reservoir 2 dan barrier 2, ya, uterotubal junction. Ya, di sini setiap tahapan ini, ya, banyak ya yang terjadi hambatan, ya, sehingga sperma tidak bisa sampai ke ampula, ya, site of fertilization of egg, ya. Ya. The pH of the female reproductive tract, ya, nah, ini di vagina itu 4,0 asam, ya. Padahal ya sperma itu relatif lebih basah, Dek. Ya. Di vagina yang pH-nya asam ini sudah juga barrier sendiri, Dek, bagi sperma. Jadi sperma itu pertama kali deposit di vagina, ada backflow, ada yang tumpah, kemudian kondisinya yang asam. Ini juga bisa menyebabkan sperma itu mati. Ya, cervical mucus 8,4, uterus 7,8, ya. Kemudian oviduct fluid, ya. Nah, ini sekitar 7,1. Ya, transport of ova in the oviduct of farm animal bisa Anda lihat, ya. How could the preovulatory follicle influence the ipsilateral uterus and oviduct? Jadi yang disebut ipsilateral uterus atau oviduct itu begini, Dek. Ipsilateral itu adalah berarti uterus ataupun tempat, ya, biasanya ada di serviks ini, ya, di mana tempat terjadinya apa namanya ovum yang diovulasikan, Dek. Karena ada transfer of hormone to the uterus and oviduct by blood or lymph, ya. Jadi yang menyebabkan, ya, ini ada dua ovarium, kan ada dua, Dek, kanan dan kiri, ya. Ya, mana yang kemudian merespon untuk preovulatory follicle, Dek, ya. Ya, jadi bagaimana preovulatory follicle influence dapat ovulasi yang ovum yang akan diovulasikan itu mempengaruhi daripada ipsilateral uterus, Dek. Jadi ipsilateral itu tadi tempat ovum yang diovulasikan, Dek. Ya, setelah diovulasikan kan lepas, ditangkap fimbre, masuk ke infundibulum, tubuh fallopi'i. Ini ada kanan ada kiri, Dek. Ya, ipsilateral ini dalam menangkap ovum tadi tergantung dari adanya tadi transfer of hormone to the uterus and oviducts by blood or lymph, ya. Endometrial secretion facilitates sperm migration of attract sperm, dan, ya, yang ketiga adalah hormon cause increased uterine contraction. Jadi adanya hormon itu hormonal, ya, karena pada saat birahi estrogen itu tinggi, ada kontraksi, Dek, ya. Kontraksi itu juga mempengaruhi daripada perjalanan daripada ovum tadi itu diovulasikan. Oke, demikian penjelasan terkait transport spermatozoa dalam organ reproduction, female reproduction tract. Silahkan nanti bila ada yang belum jelas bisa didiskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.